Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2731 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang yang sudah hidup di dalam Kristus, sudah lahir baru, menjadi manusia yang baru, itu dapat dilihat orang karakternya atau buah-buah yang dihasilkan dari orang yang sudah lahir baru menjadi manusia baru dalam Kristus itu. Jangan sampai kita sudah mengaku kita pengikut Kristus, sudah menjadi manusia yang baru, tetapi kehidupan kita tidak menghasilkan buah. Orang di luar kita dapat melihat tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, orang yang hidup di dalam Kristus pasti hidupnya berubah. Amin. Berubah yang tadinya jahat, gelap, berubah hidup dalam terang kasih Kristus. Amin. Dulunya hidup dalam kejahatan, sekarang berubah. Mereka hidup tidak lagi sama seperti dulu. Mereka masih hidup dalam daging. Orang yang sudah bertobat hidup dalam Kristus pasti ada hal-hal yang membuat mereka beda dengan dunia, sehingga orang-orang di sekitar mereka merasakan, melihat, dan menyaksikan bahwa ada perubahan hidup yang sangat-sangat jelas dan nyata dalam kehidupan orang yang sudah benar-benar bertobat, hidup baru, menjadi manusia yang baru dalam Kristus. Ada perubahan, ada hal yang berbeda dengan kehidupan yang lama. Haleluya. Saudara, orang yang sudah lahir baru menjadi manusia baru, dari kebenaran firman Tuhan yang kita belajar, yang pertama pasti sabar. Amin. Saudara perhatikan ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya. Saudara, orang yang sudah manusia baru pasti sabar. Konon katanya, sabar itu adalah ilmu yang paling tinggi. Amin. Jadi kalau kita sudah bertobat menjadi manusia yang baru, kita harus sabar. Amin. Jangan terpancing emosi, saudara. Memang seringkali, saudara, kita yang hidup dalam kegelapan, setelah kita bertobat, saudara, iblis selalu
memberikan satu hal yang memancing kita supaya apa? Kita emosi, supaya kita marah, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih mudah atau gampang terpancing, saudara, itu menandakan kita belum bertobat sungguh-sungguh. Orang yang betul-betul mengalami kelahiran baru, menjadi manusia yang baru dalam Kristus, dia pasti memiliki karakter Kristus, yaitu sabar. Amin. Bapak Ibu Saudara, sabarlah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang seringkali menjengkelkan kita, yang membuat kita panas hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka Tuhan izinkan ada di sekitar kita, supaya apa? Memproses kita dalam hal kesabaran. Amin. Jadi kalau saudara masih gampang terpancing, masih senggol bacok, saudara, itu menandakan saudara belum sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara, sabarlah terhadap orang-orang yang ada di sekitar saudara yang seringkali menyakiti kita, yang seringkali berulang-ulang kali melakukan kesalahan hal yang sama. Kadang mereka sengaja, kadang juga tidak sengaja, tetapi membuat kita jengkel, membuat kita marah. Saudara dengar baik, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita diajar untuk sabar. Sabar terhadap orang-orang di sekitar kita. Amin. Sabar kepada orang yang berkali-kali buat kesalahan kepada kita. Orang yang sabar, mereka yang sudah hidup baru, mereka akan seperti Yesus, mengampuni orang yang berbuat salah, yang telah melakukan hal yang tidak kita sukai. Tuhan izinkan mereka ada di sekitar kita, supaya kita dilatih untuk sabar. Bapak Ibu sudah perhatikan, seringkali kita berdoa, Tuhan beri kami kesabaran. Lalu Tuhan kirim orang yang apa? Di sekitar kita. Orang yang menjengkelkan. Bapak Ibu Saudara, apa sih maksud Tuhan dalam menjawab doa kita supaya kita menjadi pribadi yang sabar? Supaya kita langsung praktek. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sabarlah. Kalau ada yang membuat saudara sakit hati, melukai saudara, sabar. Amin. Saudara jangan menyimpan dendam dalam hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada dendam dalam diri kita, Tuhan tidak akan tinggal dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah bait suci, di mana Roh Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita masih ada dendam, Roh Tuhan tidak mau tinggal dalam hati saudara dan saya. Karena apa? Masih ada dendam. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ampuni mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Amin. Lepaskan saudara pengampunan. Jangan ada sakit hati, jangan ada dendam sedikit pun dalam hati saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sabar menghadapi kehidupan walaupun memang saudara dikecewakan. Karena ada banyak juga orang-orang yang memberikan pengharapan palsu kepada saudara, termasuk dalam tanda kutip hamba Tuhan. Banyak kan dalam tanda kutip hamba Tuhan yang menawarkan kepada saudara untuk menjadi orang Kristen, saudara akan bebas dari masalah, saudara akan mengalami pemulihan ekonomi dan sebagainya. Tapi ternyata saudara tidak alami itu. Yang ada adalah justru saudara menjadi orang yang sangat-sangat menderita dalam kehidupan saudara. Makanya saudara, menjadi orang Kristen itu hanya orang-orang yang berani mengambil sikap. Mengikut Yesus itu harus rela menderita. Harus pikul salib. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang menjadi korban PHP dari dalam tanda kutip hamba-hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan mau sampaikan kepada saudara, sabar. Amin. Sabar. Karena tidak selamanya kita itu mengalami penderitaan. Tidak selamanya. Ada saatnya kita dipulihkan. Ada saatnya kita diberkati. Jadi kalau saat ini saudara jadi orang percaya, lalu saudara menderita, saudara merasa kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, menjadi orang percaya ternyata menderita, saudara sabar. Amin. Karena di balik kesabaran kita ada berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Cuma masalahnya seringkali kita manusia tidak sabar. Mau cari jalan pintas. Mau yang nyaman. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang gampang kita dapatkan itu begitu gampang juga itu akan pergi. Amin. Tuhan memproses kita karena apa yang kita dapatkan itu bersifat kekal. Makanya ujiannya itu adalah tantangan hidup yang berat, penderitaan, penganiayaan yang dialami oleh semua orang percaya. Karena apa saudara? Karena upahnya itu adalah hidup kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sabar menderita, sabar menjalani kehidupan, sabar dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang ada di sekitar saudara dan saya. Tetap sabar. Walaupun mereka seringkali menyakiti kita, sabar. Lepaskan pengampunan kepada mereka. Amin. Haleluya, sabar. Yang kedua saudara, orang yang sudah mengalami Tuhan, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, pasti punya kasih. Amin. Ayat 14, perhatikan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mengalami Tuhan, menjadi manusia baru, pasti ada kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Yang tadinya jahat, yang tadinya tidak mau peduli masa bodoh, seorang mengalami Tuhan, menjadi manusia yang baru, pasti ada kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih itulah yang firman Tuhan yang katakan mempersatukan. Kita disatukan karena kasih Kristus. Kita memang tidak bersaudara, tapi kita bersaudara di dalam kasih Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kasih Kristus itu juga yang ada di dalam diri saudara dan saya. Kita sudah belajar tentang kasih Kristus itu ya kasih agape. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat, rela berkorban. Itulah kasih Kristus, kasih agape itu. Dan Tuhan mau saudara dan saya memiliki kasih agape itu. Saudara, orang banyak berkata kita sulit melakukan kasih agape. Kasih agape itu yang bisa melakukannya hanya Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan mau kita melakukan kasih agape itu di dalam kehidupan kita. Dimulai dari keluarga kita dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara kau masih ingat beberapa waktu yang lalu kita belajarin. Kasih agape, kasih yang tidak terbatas. Mungkin pasangan kita buat kesalahan berkali-kali. Kita mungkin sebagai manusia memberikan batasan cukup sampai 2 kali kamu buat kesalahan. Ketiga kali selesai kamu. Itu menandakan kasih saudara terbatas. Kasih agape tidak ada batas. Walau pasangan kita berbuat kesalahan berkali-kali, saya tetap mengasihi, saya tetap mengampuni dia. Amin. Dan menerima dia apa adanya. Itu orang yang sudah lahir baru, yang memiliki kasih agape dalam kehidupannya. Kasih yang tidak bersyarat. Walaupun orang berbuat jahat sama saya, berkali-kali dia curangi saya, dia tipu saya tetap akan berbuat baik kepada orang itu. Amin. Itu kasih agape. Amin. Kadang-kala kita buat syarat, saya nanti baik kalau dia berbuat baik sama saya. Saudara yang dikasih Tuhan itu kasih manusia, kasih Tuhan, kasih agape, itu
tidak ada syaratnya. Mau dia buat jahat, mau dia curangi kita, saya tetap berbuat baik sama orang itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang harus kita miliki, kasih agape yang juga adalah rela berkorban. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara seringkali dikorbankan, saudara. Ketika ada masalah, orang cari kambing hitam, saudara jadi korban. Tidak apa-apa, saudara. Saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, Tuhan yang akan bela saudara. Walaupun mungkin saudara sendirian, tidak ada yang bela saudara, tidak ada pengacara yang bela saudara, Tuhan yang akan bela saudara. Amin. Kalau saudara memiliki kasih agape, Tuhan yang akan ada membela saudara, berdiri paling depan, membela saudara yang memiliki kasih Kristus, kasih agape ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang-orang percaya yang terpencar di seluruh dunia ini, kita tidak bersaudara tetapi kita bersatu di dalam kasih Kristus. Haleluya. Saudara, orang yang punya kasih hidupnya sempurna. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 13 di sana menceritakan kalau kita pintar, kita iman kita luar biasa, bisa memindahkan gunung, kita sungguh-sungguh sosial dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak punya kasih, kita tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki kasih Kristus itu karena apa? Kasih itulah yang menyempurnakan saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara punya kasih Kristus itu. Maka saudara akan melihat sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan saudara, saudara nikmati selalu dalam kehidupan saudara. Walaupun memang mengikut Tuhan berat, mengikut Tuhan itu memang saudara penuh dengan pergumulan. Tapi percayalah, orang yang memiliki kasih Kristus, mereka akan terus melihat pertolongan, penyertaan, berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi akan kehidupan orang yang hidup dalam kasih Kristus. Haleluya. Yang ketiga, orang yang sudah lahir baru menjadi manusia baru dalam Kristus. Mereka hidup damai, sejahtera. Amin. Saudara perhatikan ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mengalami Tuhan, menjadi manusia yang baru, mereka akan hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka sudah diampuni Tuhan. Mereka sudah didamaikan dengan Tuhan. Amin. Makanya hidup mereka saudara damai dan sejahtera. Mereka yang tidak hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, mereka yang masih hidup dalam manusia lama mereka tidak mendapatkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara sudah hidup dalam Tuhan. Amin. Sehingga saudara menikmati, merasakan, mengalami hidup damai sejahtera dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kalau sudah berdamai, coba saudara lihat, suami istri. Kalau mereka lagi cekcok saudara, tidak ngomong 1-2 hari saudara, pasti hatinya tidak tenang. Pura-pura tidur tapi matanya melek saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara, ketika mereka yang lagi cekcok 1-2-3 hari ini nggak ngomong, ketika mereka berdamai, saudara, saya mau tanya, apa yang saudara rasakan? Waduh, ketika suami istri yang tadinya berkelahi, saudara, berdamai, waduh, mereka merasakan damai sejahtera yang sejati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara sudah berdamai dengan Tuhan. Sudah berdamai dengan diri saudara sendiri. Mungkin saudara berkata, kenapa ya dari kecil saya selalu sial? Kenapa ya dari kecil saya mengalami hal-hal yang tidak baik?
akhirnya membangun satu stigma bahwa semua kesialan, kemalangan yang saudara alami itu gara-gara saudara. Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara harus berdamai dengan dirimu sendiri. Amin. Saudara juga harus berdamai dengan orang lain. Jangan menyimpan sakit hati, dendam, kesalahan, pelanggaran orang lain dalam dirimu. Saudara, selama saudara tidak melepaskan pengampunan, saudara seperti orang yang ada di dalam penjara. Bapak Ibu saudara lepaskan pengampunan, maka saudara akan merasakan kemerdekaan sejati. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara sudah hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sudah berdamai dengan Tuhan atas segala salah dan dosa saudara. Saudara sudah minta ampun sama Tuhan. Saudara sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan saudara sudah berdamai dengan orang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Sehingga kita terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang sudah lahir baru pasti sabar. Pasti punya kasih. Dan hidupnya dipenuhi damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan biarlah berkat-berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.